Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan KPK bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK tengah membuka penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi di Kementan RI. Nah, sementara itu pemirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan tak bisa menghadiri panggilan KPK pada hari ini lantaran tengah menjalankan tugas negara. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian karena ranah penegak hukum. Namun Jokowi menegaskan setiap menteri harus mengawasi anggaran di instansi masing-masing. Lantas bagaimana sebenarnya pengawasan anggaran di instansi atau lembaga negara? Kita akan minta pandangan dari peneliti Indonesia Corruption Watch ICW, Mas Kurnia Ramadana. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore, salam Ya sehat. Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam. Mas Kurnia, kami sebenarnya sudah mengundang wakil dari Kementerian Pertanian dan juga pihak istana untuk berdialog malam ini bersama kami. Namun hingga kini belum bisa bergabung, tapi tidak masalah, Mas Kurnia, kita lanjutkan saja dialog ini. Selamat sore, Mas Kurnia. Kita tahu ini KPK tengah membidik ya Kementerian Pertanian, Mas Kurnia. Lembaga anti rasuah tengah menyelidiki ini sejak tahun 2023 awal, tepatnya di Januari. Temuan Anda seperti apa di Kementan ini? Ya, yang pertama, kalau kita mencermati dari sejumlah pemberitaan disebutkan surat perintah penyelidikan telah terbit pada bulan Januari tahun 2023. Kemudian disinyalir ada gelar perkara yang Hmm. dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dengan mencantumkan nama tersangka pejabat di Kementerian Pertanian. Hmm. Namun KPK saat ini sedang menjalani proses hukum, masih pada fase penyelidikan. Tentu kalau masih fase penyelidikan belum ada upaya paksa, Hmm. misalnya penangkapan, penahanan, atau mungkin karena salah satu terduganya adalah Menteri Pertanian yang sedang berada di luar negeri, KPK pun tidak punya kewenangan untuk mencekal atau mencegah yang bersangkutan berpergian ke luar negeri. Hmm. Oleh karena itu, sikap ICW sampai saat ini masih menunggu bagaimana sebenarnya konstruksi perkara utuh dari penanganan kasus di Kementerian Pertanian ini. Karena lagi-lagi merujuk Hmm. pada sejumlah pemberitaan, ada beberapa indikasi tindak pidana korupsi. Misalnya yang pertama dalam konteks penerimaan gratifikasi oleh Hmm. penyelenggara negara, kemudian yang kedua adalah indikasi kerugian keuangan negara. Kalau kita flashback ke belakang Hmm. dalam konteks jabatan eksekutif sekaliber menteri Hmm. selama era Presiden Jokowi, setidak-tidaknya sudah ada 5 menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Hmm. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Edi Prabowo, Menteri Kelautan, dan ada Joni G. Plate yang baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Kejaksaan Agung, dan Idrus Marham saat itu menduduki posisi sebagai Menteri Sosial. Dan kali ini masih simpang siur sebenarnya pemberitaannya. Tentu kita harapkan KPK bisa transparan dan akuntabel dalam proses penegakan hukum. Iya, artinya Demikian, Mas. ICW sejauh ini KPK mendapat laporan dari masyarakat. Kalau ICW, laporan apa yang diterima ke lembaga Anda soal kasus Kementan ini? Ya, kami selama ini masih melihat dari sejumlah pemberitaan sekitar 1 atau 2 hari yang lalu mencuat isu ada penetapan tersangka seorang penyelenggara negara Hmm. di KPK. Tentu kalau sudah ada penetapan tersangka, mestinya proses hukum itu bukan lagi dalam ranah penyelidikan, tapi sudah penyidikan. Dan kalau kita mengamati sejumlah pendapat yang tersebar di berbagai pemberitaan, tentu kita harap KPK melaksanakan penegakan hukum ini secara objektif dan independen. Tidak ada intervensi Hmm. politik, karena ini sudah jelang pemilu tahun 2024, dan kalau melihat memang langgam KPK selama ini selalu menimbulkan kontroversi dalam penegakan hukumnya, tentu kita tidak berharap kasus yang melibatkan atau diduga terjadi di Kementerian Pertanian ini atas order pihak tertentu. Tentu itu bisa dijawab dengan penegakan hukum yang objektif, on the track, dan independen. Demikian, Mas. Mas Kurnia, ini kan pengawasan di kementerian sudah sebenarnya diawasi oleh PPKP, kemudian juga Irwasum, ada juga inspektorat, tapi masih lemah. Celahnya masih saja ada.
Temuan Anda seperti apa, Mas Kurnia? Ya, memang kalau kita melihat dugaan kasus di Kementerian Pertanian harus kita cermati lebih dulu. Karena beberapa pemberitaan menyebutkan ada indikasi penerimaan dari sejumlah pejabat eselon melalui orang-orang yang dekat dengan seorang penyelenggara negara dan uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Model Hmm, seperti ini bukan hal baru, sudah sering kali terjadi. Tentu yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana pengawasan yang mestinya dapat berjalan terus-menerus oleh sejumlah lembaga. Tadi sudah disebutkan hmm, ada Inspektur Jenderal Irjen di Kementerian Pertanian, ada Badan Pemeriksa Keuangan maupun BPKP hmm. yang harus dilihat lebih lanjut. Memang saat ini kita tidak bisa menganalisis lebih rinci karena belum ada konferensi pers resmi dari KPK bagaimana sebenarnya konstruksi perkara ini. Namun, Hmm. jika pemberitaan itu benar, seorang penyelenggara negara, dalam hal ini Menteri Pertanian, dijerat dengan tindak pidana korupsi gratifikasi, ini mengartikan ada sejumlah penerimaan yang tidak wajar dan disinyalir tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang penyelenggara negara tersebut. Bahkan ketika ada indikasi kerugian keuangan negara, berarti ada pos-pos anggaran yang semestinya digunakan untuk program-program yang mengatasnamakan kepentingan publik, program Kementerian Pertanian, namun justru diselewengkan untuk kepentingan pihak lain, individu atau kelompok tertentu di Kementerian Pertanian. Saya juga atau kami di ICW menghimbau agar seorang penyelenggara negara itu yang disinyalir adalah Menteri Pertanian dapat bertindak kooperatif memenuhi panggilan dari KPK. Sembari itu tentu desakan agar KPK tetap on the track, tetap kita suarakan. Demikian, Mas. Mas Kurnia, tentunya kalau kita himpun ya data dari Kementerian Keuangan, ada pos-pos anggaran yang diberikan oleh masing-masing kementerian dari Kemenkyu, ada 10 kementerian terbesar mendapatkan pos anggaran terbesar dari APBN. Kalau Anda mencermati, celah untuk di Kementerian Pertanian apakah cukup besar dengan pos anggaran cukup besar juga di Kementerian Keuangan? Ya, tentu setiap kementerian mempunyai anggaran yang terbilang besar dan ketika anggaran itu membengkak, maka pengawasan itu harus ketat agar tidak ada kebocoran atau penyelewengan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Apalagi kalau kita bicara tentang Kementerian Pertanian, ini sangat dekat sekali dengan kepentingan masyarakat. Hmm. Oleh karena itu, tentu jika perkara ini benar naik ke proses penyidikan dan benar ada penetapan tersangka selevel menteri, tentu patut kita sayangkan dan penting untuk menjadi koreksi bersama. Demikian, Mas. Baik, kalau kita simak pernyataan dari Ali Fikri, dari jubir KPK, status dari Syahrul Yassin Limpo masih terperiksa, masih harus diselidiki. Artinya belum ada dua alat bukti yang cukup ya, Mas Kurnia, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian ini. Iya, benar sekali, karena kalau masih dalam fase penyelidikan, satu, tidak ada upaya paksa dan penyebutan terhadap seseorang itu adalah terperiksa. Namun jika dalam proses penyelidikan, berdasarkan Undang-Undang KPK, dalam fase penyelidikan KPK itu sudah mencari bukti permulaan yang cukup. Maka dari itu, ketika KPK naik pada proses penyidikan, sudah terpenuhi dua alat bukti, dengan sendirinya telah ada penetapan tersangka. Jadi kalau sudah masuk penetapan tersangka, upaya paksa bisa dilakukan. Misalnya ketika seorang penyelenggara negara diperiksa oleh KPK, dia bisa langsung ditahan. Kalau dia tidak kooperatif Hmm. terhadap panggilan KPK, dia bisa diringkus atau ditangkap untuk kemudian ditahan. Kalau memang upaya hukum juga diberikan, misalnya bisa mengajukan upaya hukum pra peradilan atau mungkin nanti pada proses pembelaan di persidangan tindak pidana korupsi mendatang. Hmm. Lagi-lagi kami ingin mengingatkan kepada KPK karena sekitar 1 tahun ke belakang KPK cukup disorot oleh masyarakat karena ada penanganan perkara yang sepertinya ingin dipaksakan oleh KPK. Dan banyak pihak yang mensinyalir ini ada upaya
politisasi jelang pemilu tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, kami juga ingin mendesak KPK agar tidak lupa dengan perkara-perkara yang sebenarnya sudah terbilang cukup lama dokumen-dokumennya di KPK. Misalnya ada perkara pencarian buronan Harun Masiku karena disinyalir melibatkan elit partai politik. Satu. Dua, ada penanganan perkara korupsi bantuan sosial yang dulu melibatkan salah satu partai politik, Menteri Juliari Peter Batubara, dan sebenarnya masih ada beberapa orang yang kami yakini terlibat tapi belum diusut tuntas oleh KPK. Itu pekerjaan rumah KPK, jadi sembari mendorong penanganan perkara di Kementerian Pertanian ini, tentu kita juga mendesak KPK untuk menuntaskan tunggakan-tunggakan perkara mereka. Demikian, Mas. Baik, ada pekerja rumah bagi KPK untuk tunggakan perkara dari kementerian yang tersangkut sebelumnya. Mas Kurnia, tadi Anda jelaskan ada konflik of interest ini yang menyebabkan sehingga ada celah adanya dugaan penyelewengan dana ataupun korupsi di sebuah kementerian. Tapi kalau kita berbicara soal pengawasan inspektorat, apakah tidak bisa menegur ya langsung ke menteri yang bersangkutan, apakah ada halangan psikologis di hal tersebut? Ya, memang harus dilihat lebih lanjut bagaimana konstruksi kejahatan ini terjadi. Kalau memang dalam penanganan program secara khusus, kan ada dua nih. Satu, misalnya penyelenggara negara meminta uang dari pejabat-pejabat eselon. Tentu kalau hal itu terjadi dengan menggunakan uang pribadi dari pejabat-pejabat eselon tersebut, akan sulit inspektorat masuk ke sana. Tapi kalau ada program khusus kementerian, yang mana banyak pos-pos anggaran untuk kepentingan penuntasan program Kementerian Pertanian, tapi justru diselewengkan, maka harus dievaluasi secara menyeluruh bagaimana sistem pengawasan itu berjalan dan efektif di Kementerian Pertanian. Demikian, Mas. Baik, sebagai closing statement saya minta dari Anda bagaimana untuk pengawasan ke depan, apa yang perlu diperkuat sehingga tidak ada kementerian-kementerian berikutnya yang tersangkut kasus hukum Mas Kurnia. Sembari kita menunggu juga hasil dari penyelidikan KPK terhadap kasus Kementan ini. Silakan Mas Kurnia. Ya, kalau dari overview penanganan perkara ini, tentu yang kita dorong pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjelaskan kepada masyarakat. Karena berdasarkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK itu dituntut atau diwajibkan untuk transparan dan akuntabel, terutama terkait penanganan perkara, apalagi perkara ini sedang dibincangkan masif oleh masyarakat. Bagaimana sebenarnya status hukum penyelenggara negara yang selama ini santer disebut, yaitu Menteri Pertanian. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap kepada Menteri Pertanian, Pak Yassin Limpo, dapat kooperatif memenuhi panggilan yang kabarnya akan digelar pada tanggal 27 Juni mendatang. Dan partai politik misalnya tempat Yassin Limpo bernaung, tentu kita berharap juga mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kalau memang ini benar penanganan perkaranya objektif dan independen, tentu langkah KPK harus didukung karena sedang mengupayakan bersih-bersih di Kementerian Pertanian. Tentu kalau sebaliknya ada tendensi di luar proses hukum yang dilakukan oleh KPK, ini amat sangat berbahaya karena penegakan hukum mestinya berjalan di rel yang lurus, tapi justru ada intervensi pihak tertentu. Kita tidak berharap itu terjadi. Kemudian pasca penindakan, KPK punya kewajiban untuk mengevaluasi, memberikan rekomendasi perbaikan pengawasan di Kementerian Pertanian, tentu bekerja sama dengan inspektorat terkait. Jadi kalau mengacu pada pemberitaan yang selama ini beredar, KPK harus segera membongkar perkara ini karena ada 3 pejabat yang disinyalir terlibat. Satu adalah Pak Menteri Pertanian, satu ada pejabat eselon 1, kemudian kedua ada pejabat eselon 2 yang disinyalir orang dekat dari Pak Menteri. Itu yang harus segera dipanggil, dimintai klarifikasi, dan jika memang benar ada
keterpenuhan dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup, rasa-rasanya KPK tidak punya alasan untuk tidak melakukan proses hukum dan segera menahan, menetapkan tersangka. Kalau tidak kooperatif, rasa-rasanya upaya paksa berupa Baik. penangkapan dapat dilakukan oleh KPK. Baik, Demikian. ya tentu kita dukung ya Komisi Pemberantasan Korupsi Mas Kurnia untuk melakukan upaya bersih-bersih di Kementerian Pertanian. Terima kasih untuk bincang-bincang pada sore ini bersama kami di Newsroom. Ada Mas Kurnia Ramadana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Selamat sore. Assalamualaikum Mas Kurnia. Selamat sore. Waalaikumsalam.